Banyak tanaman di sekitar kita, namun masyarakat relatif belum mengenal dan mengetahui kegunaan tanaman tersebut. Di episode kali ini akan kita ulas tentang tanaman pala. Tanaman pala nama latinnya Myristica fragrans Hart adalah tanaman asli Indonesia yang sebagian besar ditemukan di Kepulauan Maluku, terutama di Pulau Banda dan Siau, serta Papua. Seiring berkembangnya zaman, tanaman ini sekarang sudah didistribusikan secara luas ke berbagai negara, seperti Grenada, India, Sri Lanka, Mauritius, Singapura, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Pala disebut-sebut dalam ensiklopedia karya Plinius Situa. Semenjak zaman eksplorasi Eropa, pala tersebar luas di daerah tropika lain, seperti Mauritius dan Karibia Granada. Istilah pala juga dipakai untuk biji pala yang diperdagangkan. Dan ada beberapa jenis spesies pala Myristica lainnya. Tumbuhan ini berumah dua atau dioecious sehingga dikenal pohon jantan dan betina. Daunnya berbentuk elips langsing, buahnya berbentuk lonjong seperti lemon, berwarna kuning, berdaging dan beraroma khas karena mengandung minyak atsiri pada daging buahnya. Pemanfaatan buah pala bisa berupa biji, salut bijinya atau arilus, dan daging buahnya. Dalam perdagangan, salut biji pala dinamakan fuli, atau dalam bahasa Inggris disebut mais. Dalam istilah farmasi disebut Myristica arilus, atau macis. Daging buah pala dinamakan Myristic fructes cortex. Tanaman pala merupakan tanaman yang cukup lama pertumbuhannya hingga pemanenan. Panen pertama dilakukan 7-9 tahun setelah pohonnya ditanam dan mencapai kemampuan produksi maksimum setelah 25 tahun. Tumbuhnya dapat mencapai 20 meter dan usianya bisa mencapai ratusan tahun. Sebelum dipasarkan, biji dijemur hingga kering setelah dipisah dari fulinya. Pengeringan ini memakan waktu 6-8 minggu. Bagian dalam biji akan menyusut dalam proses ini dan akan terdengar bila biji digoyangkan. Cangkang biji akan pecah dan bagian dalam biji dijual sebagai pala. Biji pala mengandung minyak atsiri 7-14%. Bubuk pala dipakai sebagai penyedap untuk roti atau kue, puding, saus, sayuran, dan minuman penyegar seperti eggnog. Minyaknya juga dipakai sebagai campuran parfum atau sabun. Selain itu, tanaman ini juga kaya akan manfaat. Di antaranya buah pala yang terdiri dari kulitnya dapat dijadikan bahan tambahan obat pengusir nyamuk. Dagingnya yang mengandung banyak nutrisi dapat dijadikan bahan dasar pembuatan berbagai jenis makanan dan minuman, seperti manisan, sirup, dan permen.
biji dan fulinya sering dijadikan sebagai bahan utama pembuatan minyak atsiri. Begitu juga dengan daunnya, namun pada daging buahnya pun sering dijadikan bahan baku minyak atsiri. Tanaman pala secara umum dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian sekitar 0–700 mdpl dengan kebutuhan curah hujan yang cukup tinggi, yaitu 2.000–3.500 mm per tahunnya dan kelembapan udara sekitar 50–80%. Tanaman ini dapat tumbuh biasanya hingga ketinggian pohon 5–15 meter, atau bahkan dapat mencapai 30 meter. Pala cocok tumbuh pada suhu udara sekitar 20–30 derajat Celcius, dengan struktur tanah tempat tumbuhnya. Memiliki rentang yang cukup besar yaitu dari tanah padat hingga berpasir, serta memiliki derajat keasaman 5,5 hingga 7. Pada pembibitan tanaman pala biasanya dilakukan pengairan setiap 1–2 kali dalam sehari apabila tidak ada hujan sama sekali, disertai penyiangan dari tanaman gulma di sekitarnya dan juga perlakuan penggemburan tanah. Dilakukan pula penambahan pupuk tanaman seperti pupuk kandang, pupuk kompos, ataupun pupuk anorganik seperti urea setiap 3 bulan sekali. Pemanenan pala dapat dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, yaitu saat awal musim hujan yang memberikan hasil buah pala dengan kualitas paling baik. Lalu pertengahan musim hujan dengan biasanya buah pala yang siap panen berjumlah paling banyak di antara periode lainnya. Kemudian jumlah pala siap panen menurun dan dapat dipanen pada akhir musim hujan. Sekian ulasan singkat tentang tanaman pala, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.